يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yarhamuni. Kalau capek tadi. Langsung banget jawabannya. Ulang ya? Iya, Pak. Langsung banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat tarawih, sholat isya berjamaah, dan juga dengan sholat tarawih dan sholat witir. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita harapkan, yang kita kerjakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus Musyawarah Nurul Iman. Mudah-mudahan panjang umur semua, sehat, rezeki banyak. Allah kabul segala hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, remaja yang mudah-mudahan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih Allah berikan juga kita masuk kepada bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Idza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa subirat syayatin." Atau kata Rasulullah SAW, apabila datang bulan suci Ramadan, dibuka pintu-pintu langit, dibuka pintu-pintu surga, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat lain Allah berseru kepada surga, "Ya jannah, ista'idi zaini wasta'idi." Berhiaslah, bersiap-siaplah, Ramadan datang. Surga disuruh bersiap-siap oleh Allah Subhanahu wa taala, berhias. Ya. Syaitan dibelenggu tadi. Tapi pertanyaannya, kita masih banyak nih yang berbuat maksiat, yang masih suka ngelawan Allah, masih suka mengerjakan hal-hal yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tuh? Kenapa kira-kira? Karena memang kita sebelum bulan suci Ramadan udah biasa ngikutin syaitan, udah biasa ngikutin hawa nafsu syaitan. Jadi masuk bulan suci Ramadan, syaitan ini dibelenggu, kita masih terbiasa ngikutin syaitan, udah biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya di bulan suci Ramadan ini kita rubah semuanya. Saatnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita mengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita untuk melawan hawa nafsu kita. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk melawan hawa nafsu, tidak mengikuti ya ajakan-ajakan syaitan. Jamaah sekalian, Ramadan adalah bulan yang ke-9 daripada bulan-bulan Islam. Apakah kira-kira nih? Kalau satu-satu ditanya nih, kira-kira 80% mungkin nggak tahu nih ya. Kalau Januari Februari insya Allah tahu semua. Tapi Muharram, Safar sampai sebenarnya kayaknya sebegitu kayaknya. Yang ke-9 nih kita bulan suci Ramadan ya. Berasal kata orang Arab dalam kitab tuh, kitab Takirot ya, rondok. Berasal dari kata rondok. Apa rondok? Syadul har, sangat panas. Makanya bulan Ramadan kalau panas banget.
Tapi kalau sekarang kita lihat Masya Allah ya, hujan itu jadi enak, adem. Kalau kasih enak adem. Kalau kita baca kitab Dunia karangan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu Ramadan itu ada 5 huruf tuh, yang masing-masing huruf ya ada keberkahan ya, anugerah buat orang-orang yang mengisi ibadah di bulan suci Ramadan. Pertama huruf apa ya? Ro. Kata beliau Syekh Abdul Qadir Jilani itu mencerminkan daripada lafaz Ridwanullah. Ya, Radu Ridwanullah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan rahmatullah. Ini kalau Allah udah redha, wah semuanya enak udah. Ya. Segala kebutuhan kita, segala apa yang kita butuhkan, yang kita jalan Allah mudahin insyaallah. Allah redha. Ya. Jadi yang pertama kita memang harus mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa? Dengan jalan beribadah kita isi di bulan Ramadan, ya. Kewajiban kita kerjakan, sunnah kita kerjakan semaksimal mungkin, sekuat mungkin. Tambah baca Qur'annya, ya, salat tahajud kalau bisa, duhanya kita tambahin. Yang biasanya 2 jadi 8 insya Allah. Tahajud juga begitu, yang biasanya 2 ya, yang setengahnya ngantuk. Tambah tuh, saja 10 deh pemanya, ya. Kenapa? Karena bulan Ramadan nih, yang sunnah jadi pahala wajib. Yang wajib jadi berapa? 700 kalau nggak salah. Ya, 5 kali ganda. Ini memang penting kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu keterangan, kiat kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 sedikitnya. Yang pertama apa? Yang pertama, kalau kita ingin mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, la tahqiranna minal hasanat. Yang pertama itu, jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan ditamehin tuh kebaikan sekecil apapun. Nah mungkin di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekecil apapun, tapi kalau redho jadi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan dikisahkan seorang perempuan, ya, pulang dari mana tuh? Dari jualan rempah-rempah. PKS PSK. Dia pulang dari malam-malam tuh. Dia kehausan. Akhirnya nyari sumber air, kebetulan dapat tuh. Dia temuin sumur yang udah gak kepake, cuma ada airnya. Berusaha diambil dengan sepatunya. Ini ada di kisahnya di satu kitab. Ya, akhirnya diambil, baru mau diminum, maaf ada kalep. Tahu kalep? Anjing, jaing. Anjing, kehausan. Ya, nah dia nggak tega tuh, nggak jadi diminum, kasih tuh kalep tadi. Akhirnya ternyata di situ Allah redho tuh. Itu kecil banget tuh perbuatan. Allah redho. Ternyata karena Allah redho diampuni semua dosa Subhanahu wa taala, masuk surga itu si perempuan. Tuh, apalagi bulan Ramadan nih, ya. Sedekah umpamanya. Jangan lupa kaya. Ya, semampu kita. Dari 5.000 kita keluarin 10.000. Ya, kalau orang kaya sih sedekah. Ya 10.000, 20 itu kan ya nggak apa-apa aja. Tapi orang kita nih, kalau orang susah, ya yang nyari duit emang susah sumber, saya bahasa tadi deh, susah nyari duit 10.000, 20 itu berat, susah. Ngantuk beli garam, beli minyak kelapa, beli ikan asin buat sahur, buat juga itu susah, tapi bisa untuk sedekah, itu yang top. Ya walaupun kecil dikerjakan, itu jangan pandang kecilnya, berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau redho untuk kecil jadi besar ya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala sama, la tahqiranna minas sayyi'at. Kita jangan suka juga meremehkan dosa-dosa kecil. Kecil ini tapi juga Allah maafin, jangan. Ya kenapa? Karena mungkin situ ada murkanya Allah. Walaupun kecil tapi Allah murka, besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Besar, ya. Tuh, makanya kita biasakan sekecil apapun dosa kita tinggalkan. Jangan sekali kita berani. Kita jangan lihat dosanya itu. Lihat apanya? Lihat kepada siapa kita berbuat dosa. Sama aja berarti sama Allah. Kita berbuat dosa kecil, kita berbuat dosa kepada Allah.
Ya, jadi jangan lihat dosanya, tapi lihat kepada siapa kita berbuat dosa. Nah di situ tuh, ya kita harus benar-benar takut. Kalau kita berbuat dosa kecil, ya, tapi Allah nggak rela, Allah murka, alhamdulillah, ya diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh, ya, makanya kita jangan suka meremehkan dosa-dosa, apalagi dosa besar. Dosa kecil kita jangan remehin, apalagi dosa besar di bulan Ramadan nih. Jangan sampai kita ninggalin puasa, ninggalin sholat. Ya ada di sini yang ninggalin puasa nih. Ada nggak orang nih? Masya Allah jadi sih, Masya Allah. Orang yang ibadah semua, ahli ibadah semua, nggak berani ninggalin puasa. Ya, jangan sampai kita ninggalin puasa, kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita sering dengar tuh hadis itu. Ya, jika tarakar rajulu faridatan wahidatan muta'ammidan kutiba semua ada bagian bulan labudda min dukhulin pada waktu apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang dari kewajiban dari Allah satu nih kewajiban, baik itu puasa, sholat, kewajiban satu doang, ya nggak sengaja tanpa uzur itu namanya langsung ditulis di pintu api neraka. Bulan labudda min dukhulin. Kalau udah tertulis pasti dia masuk neraka. Jadi kalau tobat dikodok dia. Tapi kalau kita lihat sekarang, saudara-saudara kita banyak tuh kalau ada pasar tuh, ya udah banyak yang lebaran, banyak nggak? Banyak merokok, kayak berani sama Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal itu naudzubillah, sebab itu, ya man adzaba dzamban wa huwa yadhak fa inna Allah Taala yudkhilul jannata min nar wa huwa yabki. Siapa orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketawa, senang, bangga dengan perbuatan maksiatnya, ini nih paling berani nih, merokok di pinggir jalan bulan Ramadan, nanti itu dimasuk neraka negara menjadi disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, ya. Jadi jangan dosa kecil, jangan dosa besar, dosa kecil pun kita harus hindarkan, ya. La tahtakir junub as-sigar, karena tatasyabu junub al-kibar. Jangan kita meremehkan dosa kecil, kenapa? Karena akan tumbuh daripada dosa kecil itu dosa-dosa besar. Kalau kita udah meremehkan dosa kecil, nanti terbiasa ya dosa besar kita kerjain. Nauzubillah, subhanallah. Ya. Terus untuk mendapatkan wajah Allah yang ketiga apa? La tahqiranna man dunak, ini juga sama. Jangan kita meremehkan orang lain. Ya. Nah ini penting buat kita ya. Jadi kita jangan merasa benar sendiri. Kita jangan merasa pintar. Kita jangan merasa wah, sampai paling-paling nih, jangan. Kita pasti semua manusia ada kelebihan, ada kekurangan. Kita jangan suka meremehkan orang lain. Mungkin di hadapan kita nih orang begitu aja tuh, ya pakaiannya nggak bagus, pokoknya. Tapi ternyata malam-malam dia rajin ibadah, sholatnya tahajud kuat, baca Qurannya di rumah hebat. Tapi kita satu air aja udah malas banget, mantuk mata satu subuh. Ini ternyata yang kita sangka ini orang biasa, wah hebat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak boleh tuh meremehkan orang lain. Ya itu tuh 3 perkara untuk mendapatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kita kerjakan insya Allah. Jadi Ramadan itu yang pertama adalah apa? Huruf Ra ridwanullah, mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua apa? Mim. Apa mim? Ada katakan mahabbatullah, cintanya Allah. Jadi kalau kita isi dengan ibadah di bulan Ramadan ini, kita akan mendapat cintanya Allah. Tapi ada yang mengatakan juga maghfiratullah, ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana enggak? Di malam hari kita mendapat ampunan nih, sholat tarawih. Kita sering dengar hadisnya kan, man shoma Ramadan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nanti di siang hari kita dapat ampunan juga dengan apa? Dengan kita puasa. Ampun, masya Allah, ampunan kan hilang nggak habis-habis di bulan Ramadan kita. Makanya nih orang yang masuk bulan Ramadan ya nggak benar-benar isi dengan ibadah, rugi, benar-benar rugi. Nauzubillah, subhanallah. Terus yang ketiga domanullah. Apa domanullah? Jaminan Allah. Supaya insya Allah kita akan dijamin oleh Subhanahu Wa Taala. Jaminan apa? Masuk surganya Allah. Tuh ya. Makanya tadi katakan di awal bukan ceramah, dibuka pintu-pintu langit, ditutup pintu surga dibuka, pintu langit, pintu neraka ditutup. Ini dalil nih. Ya katanya kalau kata ulama, siapa orang yang meninggal di bulan Ramadan, insya Allah langsung punya masuk surga insya Allah. Di apa disambut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surga. Makanya ada yang mau datang ini, ngomong masih lama nih Ramadan nih. Langsung surga langsung, masya Allah.
Ntar aja deh Ramadan yang akan datang deh ya. Ramadan 2000 berapa ntar deh, jangan sekarang karena masih banyak hutang. belum nambah nama segalanya, belum banyak ya, urusan kita masih banyak, ntar aja dulu deh ya. Kita mohon kepada Allah panjang umur, tapi kita boleh minta sama Allah mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah di musim Ramadan. Masya Allah enak bener, pagi baca Quran ya, pagi tarawih mamanya, tapi udah cukup umur ya, udah bebas semuanya, nggak ada tanggungan. Kalau sekarang masih tanggungan, nggak ada ngeri juga gitu tapi belum kawin ya, repot ya. Makanya kata ulama ya, kalau kita kepengen mati husnul khotimah, biasakan kehidupan kita kerjakan untuk ibadah kepada Allah. Tuh ya. Yamutul mar'u ala ma asya alaih. Meninggalnya seseorang tergantung kebiasaannya di dunia. Kalau kebiasaannya ibadah, ngaji, sholat, hadir majelis taklim, insya Allah meninggal dalam keadaan bagus. Tapi kalau biasanya nongkrong main catur, jam 12 masih nyetir apa namanya? Rambol ya, mati kertas, masuk main layangan umur 50 tahun namanya, masuk ke mancing ya. Tapi bisa mancing nggak deh? Jadi orang yang mancing nggak bakal bisa maju deh hidupannya. Nah itu deh, kalau kita kepengen hidup nanti meninggal husnul khotimah, biasain dari sekarang kehidupan kita isi dengan yang baik-baik. Insya Allah kita meninggal nanti dalam keadaan baik ya. Berapa tuh? Romo Alif, apa arti alif? Ulfatullah ya, kelembutan Allah. Ada juga mengatakan amanullah, keamanan Allah dari apa? Daripada siksa api neraka. Allah kasih keamanan kita dari api neraka. Terus nurullah, hadiah dari Allah, anugerah dari Allah. Oh kita masya Allah, bulan Ramadan anugerah banyak benar buat kita. Kalau kita bisa ambil kesempatan, ya pokoknya semua ibadah udah. Ya insya Allah pahala kita banyak benar. Nah bapak itu para jamaah sekalian, ini berapa menit nih untuk lama? Insya Allah akan waktu yang lanjut ya. Ini terakhir ya, di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mencari apa? Mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang bagus kita tinggalkan ya. Kenapa? Karena memang ini suatu apa? Taburan sih. Maksud kita tuh Allah tuh masih ini anugerahnya gitu ya. Udah kita tinggal kerjain aja insya Allah begitu ya. Kita minta fatihah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi ya. Mudah-mudahan Allah panjang umur kita dan kita sehat walafiat, rezeki yang banyak, halal, segala yang kita lakukan, dan yang kita mohon di waktu yang mustajab ini ya. Mudah-mudahan yang belum ziarah Haramain Allah kabul insyaallah. Bisa pergi ke ziarah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya marhaban